Perkenalkan, nama saya Helen Safaringga dengan NIM 4192421029 dari Pendidikan Fisika C 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai efek Compton. Arthur H. Compton melakukan eksperimen yang menunjukkan karakteristik foton bersifat seperti partikel dengan energi dan momentum tertentu. Compton memberikan kesimpulannya mengenai hamburan sinar X oleh materi pada tahun 1929. Dalam naskah ilmiahnya yang berjudul A Quantum Theory of Scattering of X-ray by Light, Compton menerangkan percobaannya tentang hamburan sinar X oleh materi. Compton mengamati bahwa panjang gelombang sinar X yang terhambur berbeda dengan panjang gelombang sinar X sebelum terhambur. Perubahan panjang gelombang tersebut ternyata juga bergantung dari sudut hamburan. Kesimpulan yang dicantumkan dalam naskah Compton tersebut dapat kita rumuskan sebagai berikut. Teori Compton bertopang pada pengandalan bahwa setiap elektron yang berperan dalam proses ini menghambur suatu kuantum cahaya yang utuh atau foton. Teori ini berlandaskan pada hipotesa bahwa kuantum-kuantum cahaya datang dari berbagai arah tertentu dan dihamburkan pula dalam arah-arah tertentu, yaitu tidak acak. Hasil eksperimen yang dilakukan untuk menyelidiki teori tersebut telah menunjukkan bahwa gumpalan radiasi atau kuantum radiasi foton, kecuali membawa energi, juga memiliki momentum linier. Efek Compton merupakan cara lain radiasi berinteraksi, di mana radiasi dihamburkan oleh elektron hampir bebas yang terikat lemah pada atomnya. Sebagian energi radiasi diberikan pada elektron sehingga terlepas dari atom. Energi sisa diradiasikan kembali sebagai radiasi elektromagnetik. Menurut gambaran gelombang, energi radiasi yang dipancarkan itu lebih kecil daripada energi radiasi yang datang, yaitu selisihnya berubah menjadi energi kinetik elektron. Namun, panjang gelombang keduanya tetaplah sama. Proses hamburan ini dianalisis sebagai suatu interaksi, tumbukan dalam pengertian partikel secara klasik, antara sebuah foton dengan sebuah elektron yang dianggap diam. Tumbukan dianggap bersifat lenting sempurna, sehingga berlaku hukum kekekalan energi. Pada keadaan awal, foton memiliki energi E yang diberikan oleh E sama dengan HF sama dengan HC per lambda, dan momentumnya adalah P sama dengan E per C sama dengan HF per C sama dengan H per lambda. Bisa kita lihat dari gambar bahwa foton datang dan menumbuh elektron yang diam. Lalu foton terhambur dengan momentum P aksen dan elektron terhambur dengan momentum PE. Sudut hamburan foton theta dihitung terhadap arah datangnya. Elektron pada keadaan diam memiliki energi diam mE/c². Setelah hamburan foton memiliki energi E aksen dan momentum P aksen dan bergerak pada arah yang membuat sudut theta terhadap arah foton datang. Elektron memiliki energi total E elektron dan momentum P dan bergerak pada arah yang membuat sudut P terhadap foton datang. Agar analisisnya mencakup pula, foton datang berenergi tinggi yang memberikan energi yang sangat besar pada elektron yang terhamburkan, maka bagi elektron dibuat kinematika relativistik. Dalam interaksi ini berlaku persyaratan kekekalan energi dan momentum, yakni E awal sama dengan E akhir, di mana E awal merupakan E tambah mE/c² dan E akhir sama dengan E aksen tambah EE. Pada sumbu X, yaitu searah dengan arah datang foton, sehingga PX awal sama dengan PX akhir, di mana PX awal sama dengan P, dan PX akhir sama dengan PE cos P tambah P aksen cos theta. Pada sumbu Y, tegak lurus dengan arah datang foton,
Sehingga PY awal sama dengan PY akhir, di mana PY awal sama dengan 0, dan PY akhir sama dengan PE sin Pi dikurang P aksen sin theta. Karena terdapat 4 besaran yang tidak diketahui, yaitu Pi, theta, EE, dan E aksen, PE, dan P aksen saling bergantung. 2 dari 4 persamaan tersebut dapat dieliminasikan untuk memecahkan persamaannya secara serempak. Jika mengukur energi dari arah foton hambur, maka EE dan Pi dapat kita hilangkan. Sudut dihilangkan dengan menggabungkan persamaan-persamaan momentum, yaitu persamaannya yang pertama PE cos Pi sama dengan P kurang P aksen cos theta. Persamaan kedua PE sin Pi sama dengan P aksen sin theta. Maka kedua persamaan tersebut kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, yaitu PE kuadrat cos kuadrat Pi sama dengan P kuadrat kurang 2P P aksen cos theta ditambah dengan P aksen kuadrat cos kuadrat theta ditambah PE kuadrat sin kuadrat Pi sama dengan P aksen sin kuadrat theta. Lalu kita jumlahkan, maka menghasilkan PE kuadrat buka kurung cos kuadrat Pi ditambah sin kuadrat Pi sama dengan P kuadrat kurang 2P P aksen cos theta ditambah P aksen kuadrat buka kurung cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Menghasilkan PE kuadrat sama dengan P kuadrat kurang 2P P aksen cos theta tambah P aksen kuadrat. Dengan P sama dengan HF per C, maka persamaan di atas kita sederhanakan menjadi PE kuadrat sama dengan HF per C kuadrat kurang 2 H kuadrat F aksen per C kuadrat cos theta tambah HF aksen per C kuadrat. Menggunakan hubungan relativistik antara energi dan momentum, yaitu EE kuadrat sama dengan C kuadrat PE kuadrat ditambah dengan ME kuadrat C pangkat 4, maka persamaan yang di atas menjadi EE kuadrat itu adalah E tambah ME C kuadrat kurang E aksen kuadrat sama dengan C kuadrat buka kurung HF per C kuadrat kurang H kurang 2H kuadrat F aksen per C kuadrat cos theta ditambah dengan HF aksen per C dikuadratkan ditambah dengan ME kuadrat C pangkat 4. Maka kita sederhanakan, persamaan tersebut menghasilkan minus F aksen ME C kuadrat tambah F ME C kuadrat sama dengan HF F aksen kurang HF F aksen cos theta. Jika dan hanya jika ME C kuadrat buka kurung C per lambda dikurang C per lambda aksen sama dengan HC kuadrat per lambda aksen dikali dengan 1 kurang cos theta. Jika dan hanya jika lambda kurang lambda aksen sama dengan H per MEC dikali dengan 1 kurang cos theta. Di mana persamaan lambda kurang lambda aksen sama dengan H per MEC dikali dengan 1 cos theta menyatakan hubungan antara panjang gelombang foton terhambur lambda aksen dan sudut hamburannya dengan panjang gelombang foton datang lambda dan massa diam elektron Me. Besaran H per MEC dikenal sebagai panjang gelombang Compton dari elektron yang memiliki nilai 0,002426 nanometer. Berikut sumber yang saya buat mengenai PPT. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai efek Compton. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.